Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Koiriah Rahayu, NPM 20100100572, kelas 4D reguler pagi Menjer Baru, dengan prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Sistem Operasi Terdistribusi dari Bapak Hari Adi Chandra, Eskom Mkom. Perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini dibuat pengembangan di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer tersebut sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. Bagaimana cara kerja mesin Google? Pertama, sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai sistem operasi terdistribusi atau Distributed Operating System. Yang kedua, sistem operasi terdistribusi ini sekarang menjadi tren, terutama untuk riset yang kadang membutuhkan CPU yang sangat cepat untuk melakukan perhitungan sangat kompleks. Ketiga, suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Yang keempat, pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada, seperti prosesor. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba, sama seperti tiga foto yang ada di sebelah kanan. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. Sistem operasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Dua, tiap PC memiliki sistem file sendiri di mana data disimpan. Tiga, sistem operasi tiap komputer dapat berbeda atau heterogen. 4. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login atau telnet. Kelima, file system dapat digunakan dengan dukungan NVS. Sistem operasi atau OS adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem perangkat lunak. Dalam sebuah komputer, program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Untuk fungsi hardware seperti input-output dan alokasi memori, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call ke fungsi di OS atau diinterupsi oleh OS tersebut. Sistem operasi modern. Sistem operasi dapat digunakan atau dapat ditemukan di hampir sebuah alat yang mempunyai fungsi komputer mulai dari handphone, video game hingga superkomputer dan web server. Contoh sistem operasi modern: Android, BSD, iOS, Linux, Mac OS dan lain-lain. Hingga semuanya mempunyai akar yang sama, yaitu Unix. Tipe sistem operasi. Yang pertama, real time. Sistem operasi real-time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real-time. Sistem operasi real-time biasanya mengspesialisasikan pada algoritma scheduling, penjadwalan, sehingga mereka dapat mencapai perilaku yang deterministik. Tujuan utama sebuah sistem operasi real-time adalah respon yang cepat dan dapat diprediksikan untuk berbagai kejadian. Sistem operasi ini dirancang berdasarkan event driven atau time sharing atau keduanya. Sebuah sistem event driven melakukan switching antara task berdasarkan prioritas atau terjadinya event dari luar, sementara sistem operasi time sharing melakukan switching antara task berbaris interrupsi clocks. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem time sharing dan server di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagai waktu sharing time. Sistem operasi single user hanya satu pengguna, tapi dapat menjalankan multi-type program pada saat yang sama. Untuk yang ketiga, multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat. Dilihat dari skala waktu manusia, sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program. Ada dua tipe multitasking, yaitu yang pertama preemptive dan kedua pseudo operative. Pada preemptive multitasking, SO akan membagi CPU time
dan mendedikasikan satu slot untuk setiap program. Di SO Unix-like seperti Solaris dan Linux biasanya mendukung preemptive multitasking seperti juga Amiga OS. Cooperative multitasking dapat dicapai dengan cara saling mengandalkan satu sama lain untuk memberikan waktu atau slot time ke proses lain dengan aturan yang baku. Untuk yang keempat, sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Dengan perkembangan jaringan komputer memungkinkan sambungan dan komunikasi satu sama lain untuk membangun terdistribut computing. Komputasi distribusi dilakukan oleh lebih dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja sama, maka mereka akan membangun sebuah distribut sistem atau sistem terdistribusi. Yang kelima, sistem embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di operasi komputer embedded. Sistem operasi embedded dioperasikan di mesin kecil seperti PDA, Personal Digital Assistant, atau smartphone. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan efisien. Contoh dari sistem operasi embedded ini adalah OpenWRT. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih terutama dalam file system, namespace, waktu pengelola, keamanan, serta akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan, dan perangkat lainnya. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar akan network transparent resource management. Infrastruktur mengatur low-level resource seperti prosesor, memori, network interface, dan peripheral device yang lain untuk menyediakan sebuah platform untuk membentukkan atau menyusun high-level resource seperti spreadsheet, electronic mail, and message windows. Manfaat sistem operasi terdistribusi shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabung perangkat yang ada dengan sistem DOS. Manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor-prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja dengan baik untuk memecahkan komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Sistem operasi ada reliabilitas juga. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Kemudian manfaatnya ada lagi komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antara titik baik secara LAN atau WAN. DOS versus NOS. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejatinya adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang digunakan melakukan share memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Untuk dapat membedakan sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri di mana data-data disimpan. Sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login atau telnet. File system dapat digunakan dengan dukungan NVS system. Contohnya dari sistem ini adalah Unix dan Linux server. Contoh sistem operasi terdistribusi Amoeba, Fridge University. Amoeba adalah sistem berbasis microkernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan.
Sistem ameba ini tumbuh dari bawah hingga akhirnya tumbuh menjadi sistem operasi terdistribusi. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit pemproses yang mati, maka proses yang akan dialokasikan harus di restart. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses terdeteksi berjalan dengan baik. Kemudian desain sistem ini memungkinkan untuk 10 sampai 100 prosesor spesifikasi perangkat keras yang harus disediakan oleh setiap cluster minimal. Dan cluster minimalnya komponen ameba workstation atau komputer personal mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manajer berbasis Windows. Server khusus memiliki fungsi untuk melakukan tugas yang spesifik. Server ini mengambil alih prosesor yang memerlukan input-output yang khusus dari larikan disk. Gateway berfungsi untuk mengambil alih tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Prosesor pool mengambil alih semua proses yang lain. Tiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Tiap prosesor mengerjakan satu buah proses sampai prosesor yang tidak digunakan habis. Untuk selanjutnya, proses yang lain berada dalam antrian menunggu proses yang lain selesai. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit proses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus di restart ulang. Integritas sistem tidak akan terganggu apabila mati deteksi berjalan dengan baik. Arsitektur software. Sistem operasi terdistribusi sejatinya memiliki arsitektur software yang unik. Arsitektur software ini dikarakterkan dalam objek di dalam hubungan antara klien dan server. Proses-proses yang terjadi di klien menggunakan remote products yang memanggil dan mengirimkan request ke server untuk memproses data atau objek yang dibawa. Tiap objek yang dibawa memiliki karakteristik yang disebut sebagai kapasitas. Kapasitas ini besarnya adalah 128 bits. 48 bits pertama menunjukkan service mana yang memiliki objek tersebut. 24 bits berikut adalah nomor dari objek. 8 bits berikutnya menampilkan operasi yang diizinkan terhadap objek yang bersangkutan. Dan 48 bits terakhir merupakan check file yang merupakan file yang telah terenkripsi agar tidak dapat dimodifikasi oleh proses yang lain. Operasi diselesaikan oleh RPC Remote Products Call yang dibuat oleh klien di prosesor yang kecil dan ringan. Proses dengan tipe seperti ini memiliki bidang alamat sendiri dan bisa saja memiliki satu atau lebih hubungan. Hubungan ini ketika berjalan memiliki program counter dan stack sendiri, tetapi dapat saling berbagi kode dan data antara hubungan lain dalam proses. Manajemen berkas. Dalam implementasi sistem ameba, hak akses yang dimiliki pengguna terbatas pada hak baca file, tulis, membuat file, dan hapus file. Dengan hal ini, maka keamanan server dapat terjaga. Pelayanan terhadap direktori yang ada dibuat secara ketat dalam hal keamanan, bahkan dibuat semacam kode acak yang akan menyediakan file tersebut sehingga tidak mudah dibaca oleh siapapun. Kode penyandian akan digunakan lagi oleh sistem untuk mengembalikan file seperti semula kepada user. Kode ini hanya akan diberikan kepada pemilik file tersebut. Jadi ketika user mengakses file berkas yang bersangkutan, maka kode penyandian akan dibuat oleh sistem agar pemilik file dapat membacanya. Proses memiliki dua macam keadaan, yaitu proses sedang berjalan atau sedang stored. Stored terjadi apabila proses masih ada, tetapi tidak melakukan eksekusi apapun atau sedang dalam proses debug. Pada keadaan ini, kernel memberitahu komunikator kernel yang lain adanya proses dan dengan keadaan stored, kernel yang lain tersebut berusaha berkomunikasi dengan proses itu sampai proses decal atau proses tersebut berjalan kembali. Debugging dan migrasi pada proses ini selesai setelah adanya tuning. Kelemahan sistem operasi terdistribusi, perawatan tiap cluster yang sangat sulit. Selain itu juga boros daya cloner yang harus menghidupkan banyak CPU, membutuhkan jaringan berkecepatan tinggi. Kelemahan-kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasilnya. Misalnya saja search Unix paling ramai seperti Google yang menggunakan teknologi ini karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum mencakupi untuk menangani jutaan request ke server Google tiap detiknya, sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu melayani keperluan tersebut. Selain itu, dalam dunia research juga dibutuhkan sistem ini terutama untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang tentu saja sangat rumit, dengan cepat membutuhkan prosesan yang cepat dan supaya dapat segera dicari hasilnya.
Oke, sampai di sini dulu penjelasan materi sistem distribusi dari saya. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.